Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, insya Allah kita akan membahas kitab Umdatul Mar'ah dari hadis yang ke-44. Ya, silahkan dibuka. Nanti ini hadis 44, 45, 46, 47, 48, 49, semuanya berkaitan dengan ibadah haji. Maka dari itu nanti insya Allah kita akan membahas secara detail apa itu ibadah haji, dan kita berdoa teman-teman semuanya, semoga dengan belajarnya kita fikih haji, semoga Allah berkenan untuk memanggil kita semuanya. Atau yang sudah pernah dipanggil lagi untuk umrah, ya. Atau yang sudah pernah berhaji, semoga bisa membadalkan orang tuanya yang belum berhaji. Ya amin, Allahumma amin. Karena subhanallah teman-teman, haji itu merupakan rukun dari rukun Islam, dan hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Dan kita akan belajar sebenarnya jihadnya seorang wanita itu seperti apa. Ya, mari kita belajar di hadis yang ke-44. Di sini dikatakan dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kita sudah pernah membahas siapa Ibunda Aisyah ya teman-teman ya. Baik, berarti kita tidak usah membahasnya karena sudah pernah, tinggal dievaluasi di murojaah. Annaha qalat, ia berkata, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naral jihada afdalal amal. Kami melihat, kata Ibunda Aisyah, jihad itu adalah sebaik-baik amalan. Dan kita tahu yang namanya jihad di jalan Allah tentunya memiliki banyak keutamaan, ibu-ibu. Namun terkadang subhanallah, menurut Ibunda Aisyah jihad itu hanya untuk kaum laki-laki. Ya, berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, maka itu adalah untuk kaum laki-laki. Dan beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, afala nujahid? Ya Rasulullah, apakah kami tetap berjihad? Ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? La, tidak. Karena memang jihad itu biasanya diwajibkan untuk kaum laki-laki. Maka apa kata Rasulullah SAW memberikan kabar kepada Ibunda Aisyah, teman-teman tolong digarisbawahi. Kata beliau, lakinna afdalal jihad. Ya, akan tetapi jihad yang paling afdal, yang paling utama tentunya bagi seorang wanita, apa itu? Hajjun mabrur, haji yang mabrur. Subhanallah. Ya, jadi haji itu ternyata jihadnya kaum wanita. Subhanallah. Nah, sebelum kita membahas hadis yang ke-45, yuk kita bareng-bareng belajar apa sebenarnya haji itu sendiri. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, insya Allah semuanya bawa catatan ya. Baik, kenapa ibu-ibu saya katakan kepada ibu-ibu ilmu itu dicatat? Untuk dievaluasi kembali, dimurojaah kembali. Jadi ilmunya nggak nguap. Ya, bismillah, semoga Allah mudahkan ya. Baik, definisi haji. Apa itu haji sebenarnya? Haji itu secara bahasa artinya adalah al-qasdu. Al-qasdu itu tujuan. Dan secara istilahan atau secara terminologi, haji itu sendiri teman-teman adalah ibadah yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan manasik. Tentunya manasik ini kita ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hajinya kita itu harus mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat khusus. Ingat ya ibu-ibu, di tempat khusus. Nggak bisa haji itu sembarangan. Misalnya ibu-ibu mau tawaf ngiterin teras Quran gitu ya, ya nggak sah. Ya kenapa saya katakan di tempat khusus? Karena ada sekarang itu beberapa kelompok ya di luar negeri yang mereka sekarang sudah woro-woro dan berinisiatif hajinya hanya mengitari masjid yang mereka kultuskan. Ya, jadi katanya ndak usah
ngitari Ka'bah gitu ya. Padahal yang namanya haji itu di tempat yang khusus. Nanti ada namanya Arafah, ada namanya Muzdalifah, ada namanya Mina. Begitu ya Ibu-ibu ya. Ada namanya Masjidil Haram. Ya, baik. Di tempat khusus dan di waktu khusus. Ini juga penting untuk kita beritahu kepada anak-anak kita, nak, bahwa haji itu nggak bisa sembarangan. Mungkin bisa jadi suatu hari kelak akan ada orang yang berfatwa. Misalnya antrian haji semakin panjang, tiba-tiba, kan ini ada kemungkinan ya, tiba-tiba ada orang berfatwa begini, oleh haji kapanpun, bulan apapun untuk mengurangi antrian yang panjang. Misal, loh zaman sekarang kan zaman dimana subhanallah orang itu leluasa bebas bisa berkata apapun, ya kan? Dan kita harus punya ilmu bahwa haji tidak bisa dilakukan di semua bulan. Ada bulan-bulan khusus haji, tempatnya juga khusus, begitu ya ibu-ibu ya. Dan ini kita ajarkan kepada anak-anak. Nanti jangan sampai subhanallah anak-anak kita hidup di masa yang akan datang, tiba-tiba ada orang haji di bulan yang bukan bulan haji. Terus dia nulis di media sosial, kayaknya haji di selain bulan haji itu lebih enak, lebih longgar gitu ya. Di Arafahnya sendirian, misal. Terus anak kita kepincut pengen. Nah, kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Maka kita bagi orang tua ketika mengajarkan rukun Islam yang kelima itu haji, wajib juga memberitahukan kepada anak kita bahwa haji juga dilakukan di bulan-bulan yang khusus. Nggak semua bulan itu adalah bulan haji. Baik, sudah ya. Jadi dilakukan dengan cara yang khusus, tentunya dengan manasik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, di tempat yang khusus dan di bulan yang khusus. Itu adalah haji. Nah, hukum haji itu sendiri teman-teman ada di banyak Al-Quran. Di dalam surat Al-Imran. Ada dalam surat Al-Imran ayat 97. Coba dibuka Al-Qurannya ibu-ibu. Dalam surah Al-Imran ayat 97 ini teman-teman ada perintah untuk berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan di antara kewajiban yang Allah telah tetapkan untuk manusia adalah berhaji ke Baitullah. Berhaji kemana hajinya? Ke Baitullah. Manistata'a bagi yang mampu. Ya, ini juga digarisbawahi. Sehingga sebenarnya, mohon maaf ya ibu-ibu, mohon maaf sekali saya harus berkata, mampu ini cakupannya finansial, juga mampu bekalnya, fisiknya. Bahkan para ulama mengatakan di antara kriteria mampu juga dia mampu untuk memberikan harta bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Misalnya suami mau haji, jangan sampai punya uangnya ngepas cuman buat ongkos hajinya. Istri anaknya dibiarkan untuk meminta-minta. Itu belum dikategorikan sebagai mampu. Ya, dan artinya ya, orang yang misalnya ongkos haji harusnya 35 juta misal. Ya reguler berapa sekarang? 40, sudah sampai 40. Haji 40 juta. Maka sebenarnya orang yang baru punya uang 20 juta atau 30 juta berarti sebenarnya belum wajib haji. Bisa teman-teman pahami ya? Jadi sebenarnya tidak usah memaksakan diri untuk berhaji. Belum ada kewajiban berhaji. Nah, karena di negara kita yang tercinta ini balap-balapan ya kayaknya haji itu ya. Punya uang baru 25 juta boleh daftar antrian haji. Ya, jadinya apa? Antri panjang. Padahal sebenarnya kalau orang punya uang 25 juta sebenarnya belum wajib haji. Ada subhanallah teman saya, kawan saya ya. Waktu itu alhamdulillah sudah saya ajak ngobrol, bilang ke saya, "Ustazah, saya tuh kalau punya anak nyebrol oe-oe gitu ya. Saya tuh udah langsung bikin tabungan haji." Masya Allah, saya bilang ya. Sebentar. Anak kecil itu harusnya apa? Berikan dulu haknya. Apa? Akikohnya udah diberikan belum? Ya jangan sampai akikohnya malah terlewat, uangnya buat tabungan haji. Ya, jadi ini loh teman-teman, yang perlu kita pikirkan dalam mendidik anak-anak, juga prioritaskan dulu apa yang mesti diprioritaskan. Kenapa? Karena akikoh itu kan ada waktunya, 7 hari, 14 hari, 21 hari, ya kan? Kalau nggak bisa 7, 14, kalau nggak bisa 14, 21 hari. Tapi jangan sampai kita akhirnya meninggalkan sesuatu yang prioritas dan mendahulukan sesuatu yang belum
atau yang tidak diprioritaskan. Gitu ya teman-teman ya, ibu-ibu ya. Baik. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban haji padahal dia adalah seorang muslimah, ya tahu bahwa wajib haji itu wajib, tapi dia mengingkarinya. Kayaknya enggak deh, enggak ada kewajiban, begitu ya. Maka sebagian ulama mengatakan dia sudah keluar dari Islam karena mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau misalnya beda ya ibu-ibu ya. Kalau misalnya begini, seorang muslim atau muslimah, dia tahu kewajiban Ramadan, tahu paham hukumnya. Dia tahu kewajiban haji, dia tahu kewajiban salat, tapi dia nggak mau mempercayainya. Maka itu bisa mengeluarkannya dari Islam. Beda dengan orang, misalnya dia muslim, tapi mu'allaf, misalnya ya, dari suku jauh, nan jauh di sana misalnya ya, nggak ada yang mengajari apa itu kewajiban-kewajiban. Terus kita tanya, misalnya haji itu hukumnya apa? Dia bilang nggak tahu hukumnya haji. Emang haji itu hukumnya apa? Saya nggak tahu, saya nggak paham. Kenapa? Karena belum ada yang menyampaikan. Maka di sini dia tidak berdosa. Ya, tapi kalau orang sudah tahu tapi dia mengingkari, maka ini yang dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Baik. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, dalilnya apa tentang wajibnya haji ini dari hadis. Kalau ibu-ibu kemarin belajar hadis Arba'in An-Nawawi di Masjid Muti'in, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang nyambung lagi di Masjid Jogokarian, alhamdulillah. Nanti ada hadis keberapa ini? Buniyal Islamu ala khams syahadah. Ya, kedua dan ketiga. Kedua itu ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, mahwal Islam, gitu kan? Al-Islam antasyhada lillah, ada kan di Hijjul Bait. Kemudian yang ketiga juga ada buniyal Islam. Ya, buniyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah. Terus nanti di sana ada wa hajjul bait. Ada Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu rukun Islam. Dan di situ ada berhaji ke Baitullah. Berarti ini menunjukkan bahwa haji perintahnya jelas ada di dalam Al-Quran. Surat nopo ibu-ibu wau? Ali Imran. Ayat pinten? Masya Allah, alhamdulillah ibu-ibu sekarang naik level ya. Kemarin nggak tahu haji itu perintahnya di ayat keberapa, wallahu taala a'lam ya. Sekarang sudah tahu. Ali Imran ayat 97. Dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ada di dalam hadis Arba'in, hadis yang ketiga dan hadis yang kedua tentang ibadah haji ini wajib. Baik, setelah kita tahu apa definisi haji, setelah kita tahu dalil-dalil atau bukti-bukti yang menunjukkan ibadah haji itu wajib, maka kemudian kita hendaklah mengetahui ibu-ibu saudariku yang saya cintai karena Allah, keutamaannya. Nah, ini penting banget sebenarnya. Dalam sebuah ibadah, dalam sebuah amal soleh, ibu-ibu kalau tahu keutamaannya lebih termotivasi, betul? Iya, lebih semangat lagi. Ibu-ibu misalnya keutamaan berbakti kepada suami, misal apa keutamaannya? Bisa dapat surga Allah, begitu kan? Dapat ridhonya Allah. Ibu-ibu lebih semangat ngudekin kopinya, gitu kan? Lebih semangat melayani suaminya. Tapi kalau nggak tahu keutamaan, apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita santai-santai saja. Suaminya mau ngopi, ibunya tinggal nunul datang kopinya. Ya, pada itu jelas beda pahalanya ibu-ibu. Nunul sama ngaduk itu beda. Masya Allah, Allahu Akbar. Baik. Nah, keutamanya apa? Subhanallah. Keutamaan yang pertama, orang yang berhaji, ibu-ibu, Masya Allah, dan dia mendapatkan haji mabrur, maka tidak ada balasan yang terbaik dari Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar ketika ibu-ibu itu akan berhaji, luruskan niat. Untuk apa saya berhaji? Tidak lain dan tidak bukan kecuali ingin mendapatkan surganya Allah, bukan ingin dipanggil Bu Haji. Ya, betul, karena ada subhanallah sebagian orang, ya, wallahu ta'ala alam, kalau di kampung saya itu kalau ada orang sudah haji nggak dipanggil Bu Haji tersinggung. Betul, di kampung saya, bukan di Yogyakarta, di daerah Jawa Barat ada. Jadi kalau dia sudah berhaji misalnya, terus nggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, tersinggung. Oh, haji jauh-jauh ongkosnya banyak gitu ya, Masya Allah. Padahal tujuan utama kita haji bukan biar dipanggil Bu Haji dan Pak Haji, ya kan? Sampai akhirnya suami saya kalau datang ke kampung saya semuanya dipanggil Pak Haji, ya betul. Jadi suami saya kalau itu pakai peci nggak tahu udah haji atau belum, ya udah panggil aja, iya Pak Haji gitu ya. Terus saya bilang, ih Habib itu dia belum berhaji, nggak apa-apa nyenengin orang kata
katanya. Subhanallah. Jadi rasanya ki beda ya. Menurut mereka kayak dipanggil Pak Haji sama biasa itu beda. Ya subhanallah. Dan ini ada real. Ya subhanallah. Jadi jangan sampai niatnya biar dipanggil Bu Haji. Atau niatnya misalnya diantara niatnya apa tadi, pengen mendapatkan surga. Atau niatnya biar bisa majang foto profil. Misal foto profilnya apa? Selfie depan Ka'bah. Ya misalnya. Atau lagi melempar jumroh misalnya. Atau lagi wukuf di Arafah. Lah ini kan subhanallah ada kan? Nah malah banyak ya kan. Saya bilang ada malah ibunya bilang banyak ya. Nah, update status gitu ya. Masya Allah itu subhanallah eman hajinya. Tahu gak ibu? Eman ya. Sayang sudah ngumpulin jauh-jauh hari ternyata subhanallah hajinya terkotori dengan niat yang rusak. Ya subhanallah. Atau misalnya dibilang orang kaya katanya. Misalnya contoh, wah itu Pak Haji nih kalau di sini di kampung ini tidaklah berhaji kecuali orang kaya gitu ya. Subhanallah. Itu juga niat-niat yang merusak ya. Maka perhatikan niat kita dan katakan bahwa niat kita berhaji itu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa keutamaan haji, ibu-ibu? Keutamaannya adalah dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti keadaan seseorang yang baru dilahirkan, subhanallah, dari perut ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, siapa cung di sini yang nggak pernah melakukan dosa? Acungkan tangan. Nggak ada kan yang nggak pernah melakukan dosa, ibu-ibu? Semua kita pasti melakukan dosa. Bahkan mungkin dosa saya lebih banyak daripada dosa ibu-ibu. Dan siapa yang tidak ingin? Subhanallah. Ketika menghadap Allah, dosa kita sudah dilebur. Subhanallah. Demi Allah, tidaklah kita melakukan sebuah kemaksiatan, tidaklah kita tidak bangun di malam hari, tidaklah kita tidak mendapatkan ketenangan kecuali atas dosa-dosa kita. Ya, jadi dosa itu punya efek, ibu-ibu. Jangan kira ibu-ibu subhanallah melakukan sebuah dosa nggak ngefek. Dosa itu ngefek. Bahkan efeknya bukan hanya dirasakan oleh diri kita, tapi kepada anak-anak kita. Itu tentu pasti ada suatu hal yang berbeda. Bahkan para ulama zaman dahulu, kalau mereka nemu ada untanya mereka, tunggangannya mereka itu kok nggak seperti biasanya anteng-anteng aja, tiba-tiba hari itu tuh untanya macam-macam gitu ya, maka mereka langsung beristighfar. Mereka tahu ini dampak dari dosa saya, katanya ya. Masya Allah. Ibu-ibu, saya kemarin ada orang tua baru kemarin melakukan wawancara gitu ya, wawancara pengen memasukkan anaknya ke satu, terus beliau bilang begini, ini insya Allah ada hikmahnya. Kata beliau ya, cerita ke saya ya, jadi anaknya itu usia 1 tahun lebih lah, itu belum bisa bicara lancar. Terus beliau ngobrol sama suaminya, kata suaminya ya mungkin karena dosa kita bun, katanya gitu. Terus beliau introspeksi, kata beliau, ya Allah, aku terlalu banyak dosanya, jadi benar-benar bertaubat kepada Allah. Ya Allah, hapuskanlah dosa hamba, ya Allah, ampunilah dosa hamba, ampunilah dosa suami hamba. Kata beliau, tidak lama kemudian setelah beliau baca doa itu, katanya ya subhanallah, subhanallah, anaknya bisa bicara, subhanallah, bahkan sekarang malah ceriwis ya. Terus kata suaminya, ya itu bun, kayak jenengan banyak bicara, katanya. Saya bilang, ya wis bun, alhamdulillah, disyukuri, anaknya ceriwis, nggak boleh dicela lah. Dulu nggak bisa bicara, minta pengen bisa bicara, sekarang ceriwis ya, malah dikomentari ceriwis. Jadi ibu-ibu, sekarang kita punya kunci nih. Kalau anak-anak kita bermasalah, jangan langsung salahkan anak kita, salahkan dulu orang tuanya. Kita itu kira-kira dosanya apa gitu ya. Dan evaluasi diri kita. Kalau nggak kita, suami kita, yaitu berdua. Jadi kita itu, ya Allah, kira-kira dosa apa ya? Dosa apa suami saya? Apa yang dilakukan oleh suami saya? Apa yang dilakukan oleh saya? Beristighfar, minta taubat kepada Allah. Ya, maka Allah akan mudahkan jalannya. Ya. Kadang kita nggak mau menyadari kita melakukan dosa. Kita tunjuk-tunjuk anak kita, kamu yang salah leh. Gitu, kamu yang salah Nduk. Jadinya malah tambah memanas, akhirnya nggak berujung masalahnya. Ya, jadi kita dulu yang bertaubat kepada Allah, dan diantara tadi ya, cara agar kita dileburkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berhaji. Jadi ada 2 keutamaan. Pengen masuk surganya Allah dan pengen dilebur dosanya. Subhanallah. Semoga ya ibu-ibu, kita besok ketika berjumpa dengan Allah, semoga dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Amin. Semoga kita besok dimasukkan bareng-bareng ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Karena saya sudah menganggap ibu-ibu itu seperti saudara saya. Kita pengen masuk surga semuanya. Yuk kita bareng-bareng berdoa. Ya, baik. Kemudian yang perlu kita ketahui, apakah haji itu wajib
ya, seumur hidup sekali atau lebih dari sekali. Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa haji itu cukup sekali saja seumur hidup. Ya, berapa kali Bu? Sekali. Karena Rasulullah pun selama hidup beliau hanya berhaji 1 kali. Padahal kan sebenarnya gampang gitu kan untuk bisa ke Mekah. Mungkin ibu-ibu pikirnya begitu. Ya, tapi ternyata Rasulullah hanya berhaji satu kali. Ya. Nah, ibu-ibu, bagaimana kalau misalnya ibu-ibu sudah berhaji yang masih diperbolehkan? Ibu-ibu sudah berhaji, terus orang tua kita meninggal dunia belum berhaji. Apakah boleh kita membadalkan hajinya? Boleh. Dan itu sebagai bukti rasa cinta kita kepada orang tua kita. Birrul walidain. Ya. Jadi diterima nanti ya. Jadi ada amal solih yang memang bisa dilakukan oleh kita orang yang masih hidup untuk mayit. Di antaranya apa? Menghajikan. Eman, kita kan sudah gugur kewajibannya sudah 1 kali misalnya ya. Terus kita haji untuk kita sendiri. Maka kita termasuk subhanallah egois ya kan. Kasihanilah orang tua kita yang telah membesarkan kita. Biarkan mereka bisa menikmati pahala haji. Kita yang berhaji. Dan badal haji ini tidak bisa ibu-ibu lakukan kecuali ibu-ibu harus sudah berhaji. Jadi haji pertama ya, ibu pengennya saya haji pertama yo ikut membadalkan juga, itu nggak bisa ya. Jadi harus haji dulu, baru nanti untuk kedua kalinya boleh membadalkan haji orang tuanya. Jadi sekarang berdoanya sama Allahnya dikencengin, ya Allah mudahkanlah hamba dan suami untuk berhaji. Nanti insya Allah untuk haji yang kedua saya niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal misalnya ya. Amin. Dikencengin aja dulu doanya. 1. Berarti kalau kita mau menghajikan ibu bapak sama suami kita berangkat, suami kita sudah haji sama kita duluan nih, terus ibu bapak kita belum haji, ya udah suami kita yang badalin ayah kita, bapak kita yang badalin ibu kita. Gitu ya ibu-ibu ya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Amin. Kalau orang sudah niatnya benar, tulus, pasti ada jalan. Ya Allah kasih jalan. Ya. Cuman kan kita kadang kadang kita itu malah meng-cancel doa kita. Kita sedang berdoa, ya Allah berikanlah hamba kesempatan untuk bisa menghajikan orang tua. Tiba-tiba setan menggoda. Opo yo iso gitu ya. Ya kan kadang begitu kan. Opo yo iso awake dhewe orang haji gitu ya. Mosok iso ngajiin orang tua, subhanallah. Berarti itu telah bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Kita tetap ingat kita itu ibu-ibu hambanya Zat yang maha kaya, Al-Ghani, ya Ar-Razzaq. Allah yang maha memberikan rizki, Allah yang maha kaya. Maka mudah bagi Allah, sangat-sangat mudah ketika Allah ya memberikan harta kepada ibu-ibu untuk menghajikan orang tuanya. Bahkan untuk menghajikan ibu bapak semuanya, ya maksudnya ibu-ibu semua sama bapaknya haji duluan. Bisa, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian syarat-syarat haji ini penting juga. Sebelumnya saya mau tanya, nanti kan ada syarat, ada rukun. Yo, harus sudah naik level nih jamaah Raudhatus Shalihah ya. Apa bedanya syarat dan rukun dalam semua ibadah? Baik, nih ibu-ibu, syarat itu ya dilaksanakan sebelum amal solih kita lakukan. Kayak tadi Islam, balik gitu kan sebelumnya. Ya misalnya tadi ya, berakal, begitu ya. Rukun itu dilaksanakan selama kita melaksanakan amal solih tersebut. Misalnya sholat, apa rukunnya? Takbiratul ihram, begitu ya. Membaca surat Al-Fatihah. Ya maksudnya begitu katanya ya. Itu sama, boleh. Ya. Rukun berarti urutannya harus jelas. Dan nanti termasuk dari rukun juga adalah tartib. Apa itu tartib? Berurutan. Tartib ini masuk dalam rukun, Bu. Sampun? Alhamdulillah. Nah, syarat haji. Apa syaratnya? Syarat-syaratnya, syarat wajib haji itu ibu-ibu harus Islam. Kalau ada orang ya bukan muslim, bukan muslimah ngotot pengen haji, maka enggak sah hajinya. Ya karena syaratnya harus Islam. Yang kedua berakal. Subhanallah. Jadi nikmat akal itu luar biasa ibu-ibu. Nikmat akal itu subhanallah, nikmat yang terkadang kita melupakan gitu loh. Padahal akal itu subhanallah. Apa yang membedakan mohon maaf hewan dengan manusia? Akal. Ya kan? Makanya orang berakal itu mukallaf, diwajibkan sebuah syariat. Dan Allah tidak mendolimi. Allah tidak mewajibkan syariat untuk orang-orang yang gak berakal. Allah hanya mewajibkan syariat untuk orang-orang yang gak berakal. Makanya orang yang gak berakal itu subhanallah mohon maaf sekali. Misalnya ada orang yang akalnya dicabut, ya orang gila, maka itu tidak dibebankan syariatnya. Dan kita orang-orang yang berakal harusnya cerdas, menerima segala syariat yang Allah telah tetapkan. Ya, karena itu sebagai bukti rasa
syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat akal yang Allah berikan. Ya ibu-ibu. Jadi kalau ada orang menolak syariat, ya padahal dia berakal, harus ditanya hatinya itu sudah mati belum, gitu kan? Karena tidak ada syariat itu ibu-ibu satupun tidak ada yang bertentangan dengan akal, nggak ada. Ya, semuanya itu masuk di akal. Ya, baik yang ketiga balik. Tandanya apa kalau untuk perempuan balik ibu-ibu? Kalau untuk laki-laki mimpi basah. Ibu-ibu tahu nggak anaknya sudah balik belum? Tenan, sudah tahu. Sudah diajarkan apa itu kepada anak-anak. Alhamdulillah. Baik. Artinya anak-anak yang masih anak-anak, masih belum balik, berarti dia belum berkewajiban untuk haji. Ya. Tapi kalau misalnya, contoh, waktu kami masih studi di Timur Tengah, itu ada beberapa kami dari Indonesia, beberapa kawan ya dan para thalibul ilmi dari Indonesia, yang mana diberikan kesempatan untuk berhaji. Orang tuanya diberikan kesempatan. Kemudian dia punya anak. Ya, anaknya nggak bisa ditinggal. Kan di sana nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, ya kan? Nah, anaknya dibawa karena memang nggak bisa ditinggal sendirian, kasihan ibu bapaknya haji, dianya ditinggal. Ya, maka boleh. Ya, paham dah ibu-ibu. Jadi ini boleh seorang anak itu boleh berhaji dan nanti kalau sudah besar, sudah mukallaf, maka dia boleh berhaji lagi. Jadi hajinya anak-anak tuh belum dihitung. Baik, kemudian yang keempat merdeka. Merdeka itu adalah bukan budak, ya. Dan insya Allah sekarang sudah nggak ada perbudakan. Tapi wallahu taala alam ibu-ibu, kelak ada sebelum hari kiamat nanti peperangan yang sangat dahsyat dan ini sudah ada dalam hadis Rasulullah SAW dan kelak nanti ada lagi yang namanya perbudakan, ya. Tapi bukan sekarang, nanti. Ya, jadi budak itu tidak wajib haji. Siapa yang wajib haji? Orang yang merdeka, ya. Kemudian yang kelima adalah mampu. Ya, syarat haji itu adalah mampu. Nah, di sini tadi ya, termasuk mampu itu dalam hal finansial bagi dirinya ataupun orang yang akan ditinggalkannya harus ada bekal dan untuk fisik, usia juga ini harus diperhatikan. Kalau ada simbah-mbah misalnya, usianya sudah 100 tahun, misal, kalau jalan aja pakai tongkat, kalau sudah keluar rumah bingung mana kanan mana kiri, maka itu tidak wajib haji. Ya, tidak wajib haji, sudah gugur kewajibannya. Jangan dipaksa. Ada subhanallah orang Indonesia yang memaksa simbah-mbahnya, kakungnya untuk berhaji dititipin ke pembimbingnya. Ya, dan ini akan merepotkan pembimbingnya karena kan yang namanya pembimbing itu nggak hanya ngurusin simbahnya aja, ngurusin banyak jamaah. Ya, maka tidak boleh untuk memaksa orang-orang yang memang fisiknya sudah lemah, sudah lansia untuk berhaji, sudah gugur kewajibannya. Ya, begitu ya ibu ya. Maka dari itu kita itu mumpung masih enom, tahu masih enom ya bu ya, masih muda, maka minta sama Allah. Nggak usah mikirin antrian yang panjang. Ya, minta aja sama Allah, ya Allah berikanlah kepada hamba apa? Jalur cepat, gitu ya. Ya, jalur cepat haji furoda. Kalau di Indonesia kan jalur cepatnya apa? Haji furoda. Kenapa? Karena saya kalau harus ngantri, ya Allah, saya dapat antrian yang nanti 30 tahun lagi baru bisa berangkat. Sekarang usianya sudah 50 tahun, artinya 80 tahun. Ya, baru berangkat dan itu subhanallah namanya orang sepuh ya ibu-ibu ya. Haji itu ibadah fisik, ibadah harta juga. Ya, tidak seperti umrah. Mungkin umrah ibu-ibu masih ringan gitu ya. Ringan karena hanya sa'i dan tawaf saja. Setelah itu tahallul selesai. Tapi kalau haji, subhanallah, dia harus ke Mina, dia harus wukuf di Arafah, dia harus lempar jumrah, dia harus ke Muzdalifah. Panjang perjalanannya. Kasihan gitu ya, Masya Allah. Baik, sudah 5 saja. Islam, berakal, balik, merdeka, dan nanti kalau sudah pukul berapa, saya sampai pukul berapa di sini? Sampai setengah 11, Masya Allah. 10.15. Kalau sudah 10.15 ada yang ngacung ya. Baik, kita doakan semoga nanti teras Quran ada jam. Amin. Ya. Baik, kemudian sudah ya ibu-ibu, kita sudah tahu apa syaratnya. Ya, kemudian setelah itu kita belajar tentang mawakit. Nah, mikot. Mawakit itu mikot. Ini ibu perlu diperhatikan. Mawakit itu mikot. Nanti saya jelaskan Ummu Qurrata. Mikot itu satu, tunggal. Mawakit itu jamak. Ya. Nanti saya jelaskan apa itu mikot. Secara bahasa, mikot itu artinya adalah batas. Ingat-ingat ya ibu-ibu, batas. Dan secara istilahan, mikot itu tempat dimulainya seseorang berihram. Niat Ummu Qurrata. Jadi tempat untuk berniat. Kalau Ummu Qurrata mau umroh, mau berhaji, maka niatnya bukan dari Indonesia. Niatnya nanti kalau sudah sampai mikot. Nah, sudah sampai mana? Mikot. Nanti mbok lali mikot, niat dari mikot. Saya mau niatnya dari Bandara Soekarno Hatta, gitu misalnya. Maka nggak sah.
Ya, karena niat itu permulaan ibadah umrah atau haji itu dari mana? Dari mikot. Jadi batas antara orang yang mau ibadah dengan tidak untuk berhaji dan berumrah itu di mikot. Dan mikot dibagi menjadi dua. Ya, ada zamannya, ada makannya. Ini juga penting nih ibu-ibu belajar. Pelan-pelan doa saya. Kalau ada yang belum jelas, enggak apa-apa kayak Ummu Qurrata tadi tanya. Apa itu zamannya Ummu Qurrata? Ummu Qurrata sibuk megang HP. Tar dulu HP-nya. Ya. Zamannya ibu-ibu itu adalah mikot yang berhubungan dengan waktu. Itu zaman. Sudah? Nih contoh misal. Ini biar lebih mudah ya contohnya. Untuk haji, mikot zamanianya itu adalah di bulan-bulan haji. Untuk haji. Untuk umroh, mikot zamanianya sepanjang waktu. Boleh umroh. Jadi nggak ada batasannya. Maksudnya nggak ada umroh tuh harus di bulan apa, nggak. Boleh. Di sepanjang tahun umroh boleh dilakukan. Tapi kalau haji, mikot zamaniannya ada batas waktunya, ada limit waktunya. Karena biasanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu belajar dalam bab haji, itu biasanya yang lebih sering dipelajari adalah mikot makaniyah. Ya, mikot makaniyah itu apa? Mikot makaniyah adalah yang berhubungan dengan tempat. Makan itu bahasa Arabnya tempat, bukan makan dahar, bukan. Ya, makan itu kalau dalam bahasa Arab tempat. Jadi mikot itu ada berapa ibu-ibu? Dua. Ada zamannya, ada makannya. Apa zamannya? Waktu. Apa makannya? Ya. Nah, yang berhubungan dengan tempat ini juga sudah ditentukan batasannya. Tidak sembarangan kita bisa menentukan. Jadi ada batasan-batasannya. Nah, ibu-ibu belajar dulu ya. Nah, apa saja batasannya nama-nama mikotnya Ummu Qurrata? Yang pertama, yang sering dilewati oleh jamaah haji Indonesia Raya. Bir Ali. Tapi sakjane jenenge namanya bukan Bir Ali, ibu-ibu. Namanya itu Dzulhulaifah. Bisa nggak nulisnya? Dzulhulaifah. Ha, pakai ha. Za, pakai za yang ada titiknya tuh. Dzulhulaifah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini kalau orang Indonesia bilangnya Bir Ali. Mungkin susah ya orang Indonesia ya bilang Zul baru Hulaifah. Angel susah di apa? Diingat-ingat gitu ya. Tapi kalau Bir Ali gitu gampangan ya. Sama. Jadi Dzulhulaifah sama Bir Ali itu sama tempatnya, beda nama aja. Ya. Nah, itu untuk siapa? Bir Ali atau Dzulhulaifah untuk orang-orang yang berasal dari penduduk Madinah atau orang yang melewati Madinah. Ya. Jadi Dzulhulaifah ini li ahlil Madinah. Maksudnya li ahlil Madinah ini untuk orang-orang yang memang dia adalah penduduk Madinah. Ibu-ibu mau nggak jadi penduduk Madinah? Mau. Sudah minta sama Allah belum? Sudah? Alhamdulillah. Bu, besok nih ya, di Madinah itu hanya terkumpul orang-orang yang beriman. Di akhir zaman, Allah akan mengeluarkan orang-orang munafik dari kota Madinah. Orang-orang yang imannya itu setengah-setengah, itu akan Allah keluarkan. Hanya orang-orang yang beriman, benar-benar murni beriman, akan Allah tempatkan di kota Madinah. Subhanallah. Dan orang-orang yang menjadi penduduk Madinah ini punya keistimewaan sendiri. Kalau dia sabar ya terhadap ujian yang ada di kota Madinah, sabar terhadap dinginnya kota Madinah, panasnya kota Madinah, maka dia mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh ibu-ibu minta sama Allah, ya Allah jadikanlah hamba sebagai penduduk kota Madinah. Ya, semoga ibu-ibu di sini dimudahkan untuk menjadi penduduk kota Madinah. Amin. Allahumma amin. Nah, kalau mau umroh atau mau haji, ibu-ibu misalnya direct Madinah. Tahu direct nggak Ummu Qurrata? Langsung turunnya nanti landingnya di Madinah. Tahu landing nggak Ummu Qurrata? Nggak ada. Ya, nanti insya Allah semoga besok naik pesawat. Biar ngerti take off, ngerti landing. Take off itu naik, landing itu turun. Nah, catat. Jangan kebalik-balik. Nanti turun, bilang ke pramugarinya mau take off gitu ya. Pas mau naik mau landing. Ya, jadi beda. Baik, kalau orang-orang biasanya ada dua ya jamaah itu. Ada yang landingnya di Madinah, ada yang langsung ke Mekah. Ya, biasanya yang langsung ke Mekah itu ke Mekah, ke Jeddah, nggak ada bandara di Mekah. Ke Jeddah biasanya mikotnya di atas pesawat. Ya, di atas pesawat. Ibu-ibu kalau mau umroh, misalnya ya,
Tanya aja landingnya nanti mana. Oh, landingnya Madinah. Yaudah ibu-ibu atau suami ibu-ibu nggak usah ribet-ribet pakai kain ihram dari Soekarno Hatta, nggak usah. Nanti pakai baju biasa aja dulu, baru sampai hotel. Bayangkan ya, hotel di Madinah, baru nanti biasanya berapa hari, baru nanti umroh. Nah, pakainya nanti pakai kain ihramnya dari hotel. Ya, kalau di Madinah. Ibu-ibu bayangin aja. Kalau apa ya? Sebenarnya kalau hotel sendiri saya lebih suka di Madinah. Kenapa? Deket gitu ya. Deket dan hotelnya tuh lebih bagus. Ya, lebih bagus, subhanallah. Dan kalau di Mekah, ibu-ibu misalnya landingnya Mekah, maka suami ibu-ibu harus memakai kain ihram dari Soekarno Hatta. Ya. Nanti ada biasanya ruangan lounge, ruangan itu untuk khusus untuk orang-orang yang mau memakai kain ihram. Ya. Ada yang bilang, nanti aja di atas pesawat, antri, Bu. Ya, antri. Kalau pakai kain ihramnya terutama bapak-bapak yang pakai kain ihram tuh bapak-bapak tok. Ya, yang pakai putih-putih tuh ya kain ihram, jangan ibu-ibu ikut-ikutan. Iya, karena pengen apa? Emansipasi wanita ya pada. Pengen barengan sama laki-laki jadi pakai kain ihram ya. Enggak ada pakaian khusus untuk wanita, enggak ada. Ya, ibu-ibu saya pakai kayak gini ihram boleh nggak? Boleh, cuma nanti dibuka. Ya bedanya itu kalau pakaian wanita nanti dibahas ya. Saya cuma sekedar info aja. Ada di hadis setelahnya. Hadis berapa berarti? Hadis 45 ya. Bahwa pakaian wanita itu nanti pakaian ihram ada. Ya, baik, kita lanjutkan dulu ini. Nanti ada waktunya. Tadi sama mana? Dzulhulaifah. Yang kedua, miqat. Itu ada namanya Juhfah. Itu buat ahlus Syam dan orang-orang yang melewati Syam. Tapi kayaknya orang Indonesia jarang ke sana. Ya kecuali mau muter-muter dulu gitu baru. Juhfah untuk orang ahli Syam atau yang melewati Syam. Kemudian yang ketiga adalah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Nul Manazil. Qarnul Manazil pakai za. Manazil. Ini biasanya untuk orang Najd. Untuk orang Najd. Najd itu bagian dari Saudi Arabia. Untuk penduduk dari Najd. Najd itu ibu-ibu dan biasanya orang-orang yang Saudi Arabia biasanya mana ya? Riyadh gitu ya. Biasanya dari Qarnul Manazil. Ya. Najd itu ada di Saudi Arabia. Najd atau orang-orang yang melewati Najd. Ya. Dan biasanya, nah ini dia. Orang Indonesia yang landingnya Mekah, nanti biasanya mikotnya ikut di Qarnul Manazil. Ya karena lewat nanti. Dan biasanya ibu-ibu, tenang aja. Nanti kepiye? Lek tahu kita itu sudah batas mikot. Nanti insya Allah ada pengumuman dari pramugarinya. Ya, dari pramugaranya di sana diumumkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya ya, yang akan melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, sebentar lagi, berapa menit lagi kita akan sampai mikot. Padahal ibu-ibu sudah pesawat. Ya, maka apa yang dilakukan? Mulai niat. Ya, dan pastikan tidak melanggar larangan-larangan ihram. Ya, ya Rob. Saya tuh membayangkan ibu-ibu semua transkuran ini nyewa pesawat gitu ya, Masya Allah. Ya, karena sekarang ada memang pesawat charter yang khusus untuk jamaah umrah atau jamaah haji, bukan dikomersilkan untuk umum. Ya ada, Masya Allah. Baik. Kemudian yang keempat itu namanya Yalamlam. 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 Untuk siapa? Untuk orang-orang Yaman dan orang yang melewati Yaman. Orang-orang Yaman. Dulu kami waktu masih di Yaman ya lewatnya Yalamlam. Yalamlam. Untuk orang-orang yang berasal ahli orang-orang Yaman atau yang melewati Yaman. Terakhir ada berapa berarti? 4. Udah ada 5 ya? Dzulhulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam. Datur Ikin. Irak, iya betul. Untuk orang Irak, betul. Ada satu lagi, kayaknya kok ada yang kurang apa? Zatul Irq. Zatul Irq. Itu Zatul Irqin. Untuk orang-orang Irak. Zatul Irqin, ibu-ibu. Berarti di buku ini kurang 1, sebentar. Zatul Irqin. Zatul Irqin. Untuk orang-orang Irak.
Di sini ada catatan kaki. Wa muhmalu ahli al-Iraq dzatu irkin. Baik, sampun ibu-ibu? Sudah. Alhamdulillah. Berarti hari ini yang ibu-ibu dapatkan apa? Haji, coba dibuka lagi. Definisi haji, terus syarat haji, terus nama-nama mikot. Baik. Satu lagi ya ibu-ibu, biar tuntas. Nanti tuntas maksudnya untuk rukunnya, kan tadi udah syarat ada rukun. Kalau gantung syarat rukun mbok lali. Namanya mak-mak gitu kan. Ketemu 2 pekan lagi bingung mana syarat mana rukun. Ya. Baik, rukun haji. Ini satu pembahasan lagi. Yang pertama ihram. Ihram itu apa maksudnya Muqarrata? Niat. Niat. Dan ini perlu diperhatikan, niat dalam ibadah yang diucapkan hanya ada dalam 2 keadaan. Keadaan apa? Niat diucapkan pada waktu seseorang akan niat ihram untuk umroh dan untuk haji. Itu harus dilafadzkan. Nggak boleh ibu-ibu punya pikiran, tuh lek dilafadzkan nanti ria, kepiye hajiku, gitu ya. Malah di dalam hati, batin gitu. Sudah niat. Sampingnya udah niat belum, Jeng? Sampun di dalam hati. Loh kok iso dalam hati gitu ya? Biar nggak ria katanya. Itu malah nggak sah. Jadi memang harus diucapkan. Tapi nggak harus juga pakai mikrofon. Pinjam mikrofon. Pinjam punya pembimbingnya niat. Labbaik Allahumma hajjan. Nggak. Ya kita ucapkan aja. Labbaik Allahumma hajjan. Ya boleh. Dan itu harus dilafadzkan. Jadi nggak boleh batin-batin dalam hati. Untuk haji dan untuk umroh niatnya harus dilafadzkan. Subhanallah. Kalau mau haji apa niatnya? Labbaik Allahumma hajjan. Gampang. Ya. Pendek niatnya. Kalau mau umroh apa ibu-ibu? Labbaik Allahumma umratan. Tulis. Yang mbok menawi nanti tahun depan ibu-ibu haji atau umroh, ya kan? Hajjan untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan. Untuk umroh, labbaik Allahumma umratan. Ibu-ibu yang mau gantiin badal harus disebutkan. Misalnya, ya Allah, nggak apa-apa. Niat itu sebenarnya nggak pakai bahasa Arab nggak apa-apa, sah. Yang penting ada niat. Ya Allah, saya mau haji, boleh kok. Kata ulama boleh. Kalau misalnya mu'alaf, dia baru masuk Islam pengen haji, nggak ngerti, susah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Pakai bahasa yang dia pahami. Ya Allah, saya mau niat haji, sah hajinya. Bagi ibu-ibu yang membadalkan harus disebutkan labbaik Allahumma hajjan liman. Untuk siapa? Untuk ayah saya yang bernama ini bin ini sebutkan. Ya. Itu ya ibu-ibu ya. Jadi niatnya nanti disebutkan kalau yang untuk badal haji. Baik. Yang kedua, rukun itu adalah wukuf. Wukufnya harus di Arafah. Nggak boleh milih-milih di Masjidil Haram. Arafah panas. Maunya di Masjidil Haram aja gitu ya, nggak boleh. Harus di Arafah. Ya, wukuf itu harus di Arafah. Kapan kira-kira ibu-ibu wukuf di Arafah? Ya, waktunya kapan? 9 Dzulhijjah dari mulai, ada waktunya kan? Dari mulai matahari, sebenarnya sebelum duhur sudah boleh. Maksudnya sudah boleh menuju Arafah. Ya, baik. Biasanya dilaksanakan wukuf di Arafah itu mulainya duhur ya, sampai nanti menjelang tenggelam matahari atau sampai tenggelam matahari. Baik. Dan ini inti dari haji. Wukuf di Arafah itu inti dari haji. Apa kata Rasulullah SAW? Al-hajju Arafah. Haji itu ya intinya di Arafah. Ya, ibu-ibu besok. Kalau pas di Arafah, semoga Allah mudahkan ya ibu-ibu. Ini saya tuh sudah berprasangka baik ya Allah. Kayaknya saya lihat wajah-wajahnya tuh wajah-wajah yang ibu-ibu tuh wajah-wajah yang insya Allah dimudahkan untuk berhaji ya. Masya Allah. Nanti kalau besok di Arafah ya, di silent dulu HP-nya. Ya. Karena saya dapat laporan dari pembimbing yang pas di Arafah itu, kawan suami, itu banyak ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang di Arafah malah sibuk HP-an. Ya betul. Jadi kan HP juga itu dari syaitonir rajim ya. Ya udah di silent dulu aja. Ya nggak apa-apa kan, cuma berapa jam. Ya berapa jam. Apa yang kita lakukan? Ya bukan statusan, bukan update ya, atau bukan selfiean, tapi kita berzikir, berdoa ya kepada Allah, berzikir, diperbanyak zikir. Ya, subhanallah. Dan ini kesempatan yang berharga teman-teman, yang mungkin nggak tahu kita akan mengulanginya kapan lagi. Maka nggak ada ruginya kita meng-off-kan dulu HP kita, istiqomah, fokus ya untuk berzikir kepada Allah di hari Arafah. Yang ketiga, di antara rukun haji adalah tawaf ifadah. Tawaf namanya tawaf ifadah.
ifadah. Kapan tawaf? Tawaf itu apa Ummu Qurrata? Coba saya cek dulu. Sekarang tulis Ummu Qurrata, tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Berapa putaran ibu-ibu? 7. Ojo nambah-nambahin. Ya, kayaknya kurang afdol gitu ya. Itu jangan ditambah-tambahin. 7 ya 7. Mulainya dari mana tawaf? Ibu-ibu harus tahu. Dimulainya dari mana Ummu Qurrata? Ini Ummu Qurrata terus ya jadinya. Mulainya dari mana ibu-ibu? Dari Hajar Aswad. Nih ya. Ibu-ibu nanti, wah ini sudah bayangin lagi. Kalau pas di Ka'bah, ibu-ibu pas tawaf, nggak kelihatan Hajar Aswadnya mana. Karena di sampingnya banyak orang gede-gede gitu ya. Ya Allah, Hajar Aswadnya mana gitu ya. Maka lihat lampu hijau. Nah, biasanya itu sudah subhanallah dibikin mudah. Bagi yang akan umrah atau akan haji, oh lampu hijau. Ya, di kitaran Ka'bah itu berarti itu tandanya sudah masuk di dalam Hajar Aswad. Maka kita langsung bismillah, Allahu Akbar ya. Nah ibu-ibu, nih ada tips dari jamaah yang saya bimbing ya, Masya Allah ini kreatif banget ya ibu-ibu ya, lumayan sepuh tapi belum banget sepuh banget ya. Beliau itu pas tawaf bawa karet. Saya juga tahunya dari jamaah. Jadi subhanallah ya, subhanallah, beberapa kali saya bimbing umrah itu saya dapatnya nenek-nenek ya. Jadi kanan kiri itu sudah nenek-nenek. Terus beliau bilang, Ustazah, saya bawa karet gitu. Untuk apa Bu? Untuk ngitung kalau sudah 1 putaran saya alihkan ke sini ya. Ya wis nyenengan ya, pokoknya terserah nyenengan. Kalau sudah 7 saya fokus di sini, fokus di jamaah kanan kiri, depan belakang, nyenengan yang ngitung gitu ya. Alhamdulillah ada asisten ya. Jadi itu bawa karet Bu, bawa karet 1 udah selesai, taruh sini ya. Sudah selesai habis nih 7 berarti udah siap-siap keluar. Ya, Masya Allah. Sampai mana ibu-ibu? Dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad. Ibu-ibu, saya pesan ke ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau umrah atau mau haji, manasiknya jangan sekali. Minta boleh ke pembimbingnya. Manasiknya 4 kali, 5 kali, boleh. Ya, eman, sayang. Kalau ibu-ibu mau umrah, mau haji, manasiknya mungtok 1 kali. Ya, terutama umrah juga sama, boleh manasik berkali-kali. Terakhir kemarin kami berjumpa dengan, waktu umrah itu kami berjumpa dengan travel lain, itu masih ada yang kebingungan mana Hajar Aswad, mana Ruknul Yamani. Ya, saya bilang, apakah nggak diajarkan sama pembimbingnya waktu manasik? Manasiknya cuma 1 kali, itu pun di hotel, jadinya fokusnya di makan-makan. Ya, subhanallah. Ya bukan nggak boleh manasik di hotel. Maksudnya manasik itu tujuan utamanya bukan cuma makan-makan, tapi mengerti ibu-ibu, betul-betul mengerti. Bahkan subhanallah sebagian travel, alhamdulillah wa syukurnya, kalau suami saya kalau minta ada jamaah Ustadz mau berangkat belum paham, ya udah manasik sendiri gitu ya. Datang ke joglo manasik sendiri, boleh ya. Pastikan sudah paham, benar-benar paham baru ibu-ibu berangkat. Jangan sampai mana Ruknul Yamani, mana Hajar Aswad bingung. Ya subhanallah. Jadi ibu-ibu Ruknul Yamani itu manasiknya nggak usah jauh-jauh ke tempat yang ada Ka'bahnya. Di sini aja bisa. Ya, di sini nih. Nanti bikin, ini nih nanti dikasih. Nih, son ini dikasih mana Hajar Aswad, mana Ruknul Yamani. Ya, biasanya Hajar Aswad di ujung sini, Ruknul Yamaninya di sini. Ibu-ibu ya. Nanti mana Multazam. Ibu-ibu juga harus paham mana Multazam. Multazam itu tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kalau bisa ibu-ibu duduk, berhenti di situ sebentar, ya, atau berdiri di situ sebentar berdoa. Karena itu tempat mustajab. Ya, dan harus tahu, jangan sampai bingung mana Multazam, mana Ruknul Yamani, mana Hajar Aswad. Baik, sampun berapa kali tadi tawafnya? 7 kali, ya. Nah ini namanya tawaf ifadah kalau dalam haji. Kapan dilakukannya? Setelah dari Arafah. Ibu-ibu dari Arafah nanti balik ke Mekah mengerjakan namanya tawaf ifadah. Dan ini rukun haji. Ya, masuknya rukun haji. Tawaf ifadah dan tawaf kudum beda. Tawaf ifadah dengan tawaf wada beda. Ya, tawaf kudum itu apa? Tawaf ketika ibu-ibu baru datang. Itu bukan termasuk rukun haji. Tawaf wada juga bukan termasuk rukun haji. Yang termasuk rukun haji adalah tawaf ifadah. Ini yang penting. Baik, yang keempat adalah sa'i. Sa'i itu lari dari mana ke mana? Berlari-lari dari Bukit Sofa dan Marwah. Bukit Sofa dan Marwah. Ibu-ibu, ya Rabb, mudah-mudahan Allah mudahkan kita kapan-kapan selesai haji manasik gitu ya Bu Eni ya. Manasiknya di sini aja. Nah, nanti ambillah misalnya ini sa'i, ini Sofa, itu Marwah gitu ya. Nggak apa-apa. Nih ibu-ibu lari-lari. Dan larinya tuh dihitungnya bukan bolak-balik. Ya, ini misalnya sofa nih ya, tiang ini sofa. Sebelah sana Marwah, misal.
Misal contoh, ibu lari dari sofa ke Marwah sudah dihitung 1 kali. Ya, balik lagi dihitung berapa kali? 2 kali. Dan nanti di pertengahan ibu-ibu di tempat sa'i itu ada lampu hijau. Ini lampu hijau itu tandanya bagi bapak-bapak, khusus bapak-bapak boleh lari-lari kecil. Yang salah kaprah itu belum dikasih tahu sama pembimbingnya. Banyak ibu-ibu bapaknya lari-lari ikut lari-lari. Ya subhanallah, dan itu saya lihat banyak gitu. Kenapa? Karena belum dikasih tahu, padahal itu khusus untuk bapak-bapak. Ya, khusus untuk bapak-bapak. Jadi untuk ibu-ibu ya sudah, sa'i aja seperti biasa. Jalan aja seperti biasa. Dan ibu-ibu, mohon maaf ya, kalau misalnya sa'i di lantai bawah itu penuh, ibu-ibu nggak perlu memaksa lantai bawah. Boleh lantai 2, boleh lantai atas, ya boleh lantai atasnya. Dan sekarang sa'i itu boleh juga tawaf dan sa'i boleh. Misalnya ibu-ibu dalam keadaan misalnya pas di sana qadarullah sakit, maka boleh pakai kursi roda, ya. Biasanya ada yang meminjamkan kursi roda. Nanti ada 2 pilihan, mau kursi rodanya aja atau mau sama yang dorong, itu ya. Atau sekarang ada skuter. Ya. Tapi bagi ibu-ibu yang sehat, jangan sekali-kali ya wis naik skuter main ojo pegel gitu ya. Ada. Kemarin saya ketemu juga sama jamaah umrah, Masya Allah, Ustazah mumpung di sini katanya ya. Betul. Nyewa skuter padahal mahal loh nyewa skuter itu. Sekitar 750.000 apa ya kalau dirupiahkan. Eman kan? Daripada cuma nyewa-nyewa, yaudah buat skuteran di Indonesia juga bisa. Ya. Jadi katanya mumpung di sana, ya kasihan biarin untuk orang-orang yang nggak mampu jalan pakai kursi roda atau skuter ya, Masya Allah. Baik. Kemudian sa'i tadi sudah ya dari Bukit Sofa dan Marwah, dan nanti ini ada ininya, ada cara-caranya juga. Baik. Nah, ibu-ibu, tadi apa yang ibu-ibu pelajari? Syarat, rukun, ada wajib. Kalau untuk ibu sebenarnya harus dipisahkan antara syarat, rukun, wajib. Haji itu ada wajib haji. Berarti kalau rukun, ibu-ibu misalnya haji itu cuman wukuf di Arafah, tadi apa aja? Wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i sama niat itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Masalahnya ada wajib haji. Wajib haji ini kalau tidak dilaksanakan denda. Ya. Apa itu? Yang pertama, wajibnya wukuf di Arafah sampai malam. Sampai malam bagi siapa yang datang ke sana siang hari. Tapi boleh juga sampai matahari terbenam. Kemudian di antara wajib haji adalah bermalam di Muzdalifah. Pada malam penyembelihan sampai pertengahan malam. Namanya Muzdalifah. Kemudian bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik. Malam tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Kemudian melempar jumarat. Jumarat itu ada 3, ada sugro, wusto, dan kubro. Dan yang perlu diperhatikan, jumarat ini lemparannya pakai kerikil. Karena ada yang mencoba-coba pakai sendal. Betul, ada kan ibu-ibu pernah lihat nggak? Orang jumarat sendalnya yang dilempar. Ya subhanallah. Dan ada yang pakai batu besar. Kemarin tuh ada video beredar ya. Orang mau jumarat ibu-ibu, itu batu dimain-mainkan dulu gitu ya. Kayak main apa zaman sekarang itu? Lato-lato gitu ya. Iya, dimain-mainkan ini baru dilempar. Subhanallah. Enggak usah, dilempar aja cukup. Enggak usah dimainkan, bawa kena orang. Ya, baik. Kemudian mencukur atau tahallul itu termasuk wajib haji. Ini Ibu nih. Saya ingin sampaikan sedikit. Untuk perempuan, tahallulnya cukup dipotong sedikit saja. Untuk bapak-bapak, yang paling afdol, yang paling bagus adalah digundul. Ya. Ibu-ibu jangan jadi kompor, Pak, lek digundul jenengan itu toh enggak bagus gitu. Saya mandengnya ki malah serem gitu. Malah itu justru kalau ibu-ibu bilang, Pak, digundul, Pak, itu dapat pahalanya banyak. Ya, termasuk yang Rasulullah SAW doakan ya, orang-orang yang memang ketika umrah atau haji tahallulnya digundul. Ya. Karena banyak nanti ibu-ibu akan temukan bapak-bapak yang hanya dicukur. Ya, padahal yang paling afdol itu apa, Bu? Digundul. Ya, digundul nggak apa-apa. Ibu-ibu cuman sebentar kalau lihat bapaknya digundul, pelontosan ya kan, nanti juga tumbuh lagi. Ya, baik. Kemudian termasuk wajib haji tawaf wada. Sudah ya, alhamdulillah. Baik. Ibu-ibu, nanti insya Allah kita akan berarti di pertemuan berikutnya masih haji ya, Bu Eni, insya Allah. Masya Allah. Ini Masya Allah.
kitabnya sebentar. Ini nanti dalam hadis ke-45, hadis 45 ini berhubungan dengan kain yang dipakai untuk ihram dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Nanti ibu-ibu, di antara perempuan itu yang tidak diperbolehkan adalah pakai burqa atau pakai niqab kayak saya ini nggak boleh. Nggak boleh bagi teman-teman yang pakai niqab. Kalau sedang umroh atau sedang haji, ihramnya bagaimana? Ihramnya begini. Ini mumpung saya bawa kainnya, nanti Mbok kalau 2 pekan yang lalu akan datang barangkali lupa ya. Ini kain ini terserah teman-teman. Yang penting kan orang biasa pakai niqab biasanya kalau dibuka gitu ya, itu kan juga ada rasa risih ya. Dan memang ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau akan umrah atau berhaji, maka di situ boleh menjulurkan kain. Tapi ini nggak boleh, niqab ini dipakai yang kelihatan matanya tok, itu nggak boleh. Anggaplah saya sudah tidak pakai niqab ya. Udah dibuka mukanya. Terus dijulurkan aja kain begini. Nah, nanti kalau misalnya lagi sepi, nggak ada laki-laki asing, misalnya, ibu-ibu boleh buka. Ini misalnya saya udah nggak pakai niqab. Kalau misalnya ada laki-laki asing lagi, ibu-ibu boleh tutup. Gitu. Kalau yang pakai niqab. Kalau yang nggak pakai niqab, ya nggak usah pakai niqab. Nggak usah juga pakai masker, nggak boleh. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat kayak kemarin COVID mungkin, tapi kan nggak ada haji ya kemarin. Jadi nggak boleh. Tapi malu kalau nggak pakai masker, ya. Malah pakai masker nggak sah. Gitu ya ibu. Dan nggak boleh pakai sarung tangan. Ya, pakai sarung tangan tuh nggak boleh. Jadi harus lepas sarung tangan itu ya. Sudah ya bagi yang pakai niqab, insya Allah sudah bisa ya bagaimana ihram, bagaimana umroh, nggak usah bingung. Sampun, baik, alhamdulillah. Satu lagi. Hadis ke-45. Ya, nih ibu-ibu saya bacakan hadisnya biar cepat. Bismillah. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala rajulun faqala ya Rasulullah madza ta'muruna أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين فلا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. Nih ibu-ibu, jadi bagi para bapak-bapak, pakaian ihramnya itu pakaian yang di sini ditanya kepada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pakaian apa untuk ihram? Maka untuk bapak-bapak nggak boleh pakai baju, ya baju berjahit itu nggak boleh. Kemudian tidak boleh memakai celana panjang juga. Termasuk mohon maaf sekali saya harus berkata, celana dalam juga nggak boleh. Yang berjahit-jahit itu nggak boleh. Kemudian walal amaim, amaim ini penutup kepala, imamah, itu nggak boleh. Kemudian walal baronis. Baronis ini sebagian mengatakan bahwa baronis ini pakaian yang berpenutup kepala. Mungkin topi kali ya. Baronis ini bisa diartikan sebagai topi. Kemudian illa an yakuna ahadat laisat lahu na'lan. Berarti seorang laki-laki yang mau berihram dia harus pakai sendal yang kakinya kelihatan, punggung kakinya kelihatan. Dan pakaiannya itu subhanallah di sini dikatakan janganlah pula kalian pakai pakaian yang dicelup dengan minyak za'faran. Jadi memang ada khusus minyak ya wangi-wangian yang kalau pakaian itu dicelup pas diangkat jadi wangi, itu ada. Ya, itu nggak boleh pakai itu. Dan bagi perempuan di sini Rasulullah mengatakan wala tantaqibil mar'atil muhrimah. Jangan memakai, di sini sebenarnya bukan penutup wajah artinya. Di sini tanqib itu niqab. Niqab itu ini mohon maaf ini ada salah pengertian terjemah. Ya, jadi bukan penutup wajah tapi niqab. Niqab itu yang kelihatan matanya nih loh Bu. Nih yang saya pakai namanya niqab ya. Nah, dan jangan memakai sarung tangan. Ya, tadi caranya bagaimana kalau untuk perempuan? Dijulurkan kain. Kalau misalnya melihat banyak laki-laki ajnabi, banyak laki-laki yang bukan mahramnya, maka julurkan kainnya dan itu kebiasaan sahabi ya. Dan kalau misalnya nggak ada laki-laki, boleh diangkat kembali. Ya, begitu ya ibu-ibu. Barakallahu fikunna jami'an. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga ibu-ibu semuanya dimudahkan untuk berhaji, untuk berumrah dengan keluarga besarnya. Semoga Allah
Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah, jikalau ada yang salah, baik itu salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.